Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sohifatul Wahdah dengan NIM 20253135. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas video UAS pada matkul mikrokonseling yang diampu oleh Ibu Rihmah Hidayati. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari keterampilan dasar konseling dan juga membuat video praktek. Yang pertama ada attending, acceptance, dan juga opening. Attending adalah keterampilan dasar konseling yang digunakan konselor untuk menunjukkan perhatian penuh kepada konseli melalui kontak mata, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan juga sikap yang hangat agar konseli merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga konseli bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada di dalam pikiran, perasaan, ataupun tingkah lakunya. Tujuan dari attending ini yang pertama, membuat konseli merasa diperhatikan dan dihargai. Yang kedua, menciptakan hubungan yang akrab antara konselor dan juga konseli. Yang ketiga, menumbuhkan rasa yang nyaman dan aman pada konseli. Yang keempat, mendorong konseli untuk lebih terbuka dalam bercerita. Selanjutnya, acceptance. Acceptance adalah teknik konseling yang digunakan konselor untuk menerima konseli apa adanya tanpa menghakimi, menyalahkan, atau memberikan penilaian negatif kepada konseli. Acceptance atau penerimaan ini artinya menerima konseli apa adanya dan menerima konseli secara keseluruhan. Tujuan dari acceptance ini yang pertama, membantu konseli merasa diterima dan dihargai. Yang kedua, membangun kepercayaan konseli kepada konselor. Yang ketiga, mengurangi rasa takut, malu, atau cemas saat mengungkapkan masalah. Dan yang keempat, menciptakan suasana konseling yang aman dan juga mendukung. Kemudian ada opening. Opening adalah keterampilan konseling yang digunakan konselor untuk memulai atau mengawali percakapan dan dimulainya proses konseling. Tujuan dari opening ini yang pertama, mengawali hubungan konseling secara baik. Yang kedua, membantu konseli merasa lebih rileks dan siap untuk mengikuti proses konseling. Dan yang ketiga, mengenalkan diri serta membangun komunikasi awal. Selanjutnya, yang kedua ada structuring. Structuring adalah keterampilan konseling yang digunakan konselor untuk memberikan batasan, aturan, arah, dan kerangka kerja agar proses konseling berjalan secara jelas dan terarah sesuai tujuan. Tujuan dari structuring yaitu yang pertama, menetapkan batasan waktu dan kesepakatan dalam konseling. Yang kedua, membantu proses konseling berjalan lebih terarah dan efektif. Yang ketiga, memberikan gambaran kepada konseli tentang proses konseling yang akan dilakukan. Selanjutnya, yang ketiga ada restatement. Restatement adalah keterampilan konseling yang digunakan konselor untuk mengulang kembali ucapan atau perkataan konseli tanpa menambahkan, mengubah, dan mengurangi makna asli atau dari perkataan konseli. Tujuannya yaitu yang pertama, menunjukkan bahwa konselor mendengarkan dan memperhatikan konseli. Yang kedua, memastikan bahwa konselor memahami apa yang disampaikan oleh konseli. Yang ketiga, membantu konseli lebih menyadari dan meninjau kembali apa yang telah diungkapkan oleh konseli. Kemudian yang keempat ada reflection of feeling. Reflection of feeling ini adalah keterampilan konseling yang digunakan konselor yang berfokus pada pengenalan serta pengembalian perasaan dalam perasaan konseli dalam bentuk pernyataan yang menunjukkan empati. Konselor tidak hanya mendengarkan cerita, tetapi juga menangkap emosi yang
menyertai pengalaman tersebut. Tujuan dari reflection of feeling yaitu yang pertama, membantu konseling menyadari perasaannya. Yang kedua, membangun hubungan konseling yang empatik. Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi. Selanjutnya, yang kelima ada klarifikasi, yaitu keterampilan konseling yang digunakan konselor untuk meminta penjelasan lebih lanjut terhadap pernyataan konseling yang masih kurang jelas, samar, atau ambigu sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Tujuan dari klarifikasi adalah yaitu yang pertama, memperjelas informasi yang disampaikan konseling. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman antara konselor dan juga konseli. Yang ketiga, membantu konseli mengungkapkan masalah secara yang lebih spesifik. Yang keenam ada paraphrasing, yaitu paraphrasing adalah keterampilan konseling yang digunakan konselor untuk menyampaikan kembali inti atau makna ya dari pernyataan konseling dengan menggunakan kata-kata dari konselor sendiri tanpa mengubah makna asli yang disampaikan dari konseling. Tujuan dari paraphrasing yang pertama yaitu menunjukkan bahwa konselor memahami apa yang disampaikan konseling. Yang kedua, membantu konseling melihat kembali inti dari permasalahannya. Yang ketiga, memastikan pemahaman konselor terhadap pesan yang disampaikan konseling. Dan yang keempat, membantu konseling mengorganisir pikiran dan perasaannya. Selanjutnya yang ketujuh ada lead, yaitu keterampilan konselor untuk mengarahkan atau mendorong konseling agar melanjutkan pembicaraan, menjelaskan lebih lanjut, atau tetap fokus pada topik yang sedang dibahas. Tujuan dari lead yaitu yang pertama, mendorong konseling untuk terus bercerita. Yang kedua, mengarahkan pembicaraan agar klien tetap fokus pada masalah yang sedang dibahas. Yang ketiga, membantu konseling mengeksplorasi masalah secara lebih mendalam. Yang keempat, memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang permasalahan dari konseling dan juga menjaga kelancaran dari proses konseling. Selanjutnya yang ke-8 yaitu ada silence. Silence adalah keterampilan konseling yang digunakan konselor yang menggunakan keheningan atau diam secara sengaja dalam proses konseling untuk memberikan kesempatan pada konseling berpikir, merasakan, dan mengungkapkan diri. Tujuan dari silence ini yaitu yang pertama, memberi waktu kepada konseling untuk berpikir dan mengingat kembali pengalaman yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua, memberi kesempatan kepada konseling untuk menghayati perasaan yang sedang dialaminya. Selanjutnya yang ketiga yaitu mendorong konseling agar berbicara lebih lanjut tanpa tergesa-gesa. Yang keempat, menunjukkan bahwa konselor menghargai proses berpikir dan perasaan konseling. Dan yang kelima, membantu konseling menemukan pemahaman atau kesadaran baru terhadap masalahnya. Selanjutnya yang kesembilan ada reassurance, yaitu keterampilan konselor yang memberikan dukungan, penguatan, atau penenangan kepada konseling agar merasa lebih tenang, percaya diri, dan memiliki harapan dalam menghadapi masalahnya. Tujuan dari reassurance ini yang pertama, mengurangi kecemasan, ketakutan, atau keraguan yang dirasakan oleh konseling. Yang kedua, memberikan rasa yang aman dan nyaman kepada konseling. Yang ketiga, menumbuhkan harapan serta keyakinan bahwa masalah yang dihadapi oleh konseling itu dapat selesai. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri konseling terhadap kemampuannya. Dan yang keempat,
memberikan dukungan emosional selama proses konseling berlangsung. Selanjutnya yang ke-10 yaitu ada rejection. Rejection adalah keterampilan konseling yang digunakan konselor untuk menolak atau tidak menerima pernyataan, pemikiran, atau perilaku dari konseling yang tidak realistis, tidak logis, atau tidak sesuai dengan tujuan konseling. Tapi rejection ini dilakukan secara berhati-hati dan tidak menghakimi konseling. Tujuan dari rejection ini yang pertama, membantu konseling menyadari pemikiran atau perilaku yang kurang tepat. Yang kedua, mencegah konseling mempertahankan pandangan yang tidak realistis atau yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain. Yang ketiga, mengarahkan konseling pada cara berpikir yang lebih rasional dan juga objektif. Yang keempat, membantu proses pemecahan masalah menjadi lebih efektif. Yang ke-11 ada advice. Advice adalah keterampilan konselor yang digunakan untuk memberikan saran, masukan, atau alternatif tindakan yang dapat dipertimbangkan oleh konseling untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Tujuan dari advice ini yang pertama yaitu memberikan alternatif pemecahan masalah kepada konseling. Kemudian yang kedua yaitu membantu konseling mengambil keputusan yang lebih tepat. Yang ketiga, menambah wawasan atau sudut pandang baru bagi konseling. Yang keempat, membantu konseling menentukan langkah yang dapat dilakukan setelah melakukan sesi konseling. Dan yang kelima, mendorong konseling untuk bertindak secara positif dalam menghadapi permasalahannya. Kemudian yang ke-12 ada konfrontasi. Konfrontasi adalah keterampilan konseling yang digunakan konselor untuk menunjukkan adanya ketidaksesuaian, pertentangan, atau dalam ucapan, perasaan, pikiran, atau perilaku dari konseling, tapi dengan cara yang membantu, bukan menghakimi konseling. Tujuan dari konfrontasi ini yang pertama, membantu konseling menyadari adanya ketidaksesuaian dalam dirinya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri bagi konseling. Yang ketiga, membantu konseling melihat masalah secara lebih objektif. Yang keempat, mendorong konseling untuk jujur terhadap perasaan dan perilaku yang sedang dialaminya. Yang kelima, membantu konseling untuk menemukan pemahaman dan solusi yang lebih tepat. Kemudian yang ke-13 ada interpretasi, yaitu keterampilan konselor untuk memberikan pemahaman atau makna terhadap perasaan, pikiran, atau perilaku konseling berdasarkan informasi yang telah disampaikan, sehingga konseling memperoleh sudut pandang baru tentang masalahnya. Tujuan dari interpretasi ini yang pertama, membantu konseling memahami makna di balik perasaan, pikiran, atau perilakunya. Yang kedua, membantu konseling melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, menghubungkan berbagai informasi yang telah disampaikan oleh konseling. Yang keempat, membantu konseling memperoleh pemahaman baru terhadap permasalahannya. Selanjutnya, yang ke-14 yaitu restructuring, yaitu keterampilan konselor untuk mengarahkan konseling karena waktu sesi konseling ini sudah hampir selesai, sehingga sesi konseling ini akan segera diakhiri. Tujuan dari restructuring ini yang pertama, mengingatkan bahwa waktu konseling hampir selesai. Yang kedua, menyiapkan konseling menuju tahap penutupan. Yang ketiga, menjaga agar proses konseling berakhir secara terarah dan tidak mendadak. Yang ke-15 ada summary, yaitu teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai berbagai apa yang telah disampaikan konseling
pada proses konseling berlangsung. Tujuan dari summary yang pertama, merangkum pokok-pokok pembicaraan yang telah dibahas konseli. Yang kedua, membantu konseli memahami kembali masalah dan hasil dari pembahasan. Yang ketiga, memastikan kesamaan pemahaman antara konselor dan juga konseli. Yang keempat, menegaskan keputusan atau rencana tindakan yang telah disepakati. Kemudian yang terakhir yaitu termination, adalah tahap akhir dalam konseling, yaitu ketika konselor dan konseli mengakhiri hubungan konseling setelah tujuan layanan tercapai atau sesi konseling selesai. Tujuan dari termination ini yang pertama, mengakhiri sesi konseling secara baik dan terarah. Yang kedua, menandai bahwa proses konseling pada sesi tersebut telah selesai. Yang ketiga, membuat kesepakatan lanjutan apabila sesi konseling masih diperlukan. Iya. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Baik, Bu. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Bu. Gimana, Mbak? Sudah nyaman dengan posisi duduknya? Sudah, Bu. Sebelumnya ini dengan Mbak siapa ya? Saya Najwa, Bu. Baik, Mbak Najwa. Gimana kabarnya hari ini, Mbak? Kalau fisik sehat, Bu, tapi perasaan saya akhir-akhir ini lagi gak karuan banget rasanya, Bu. Ibu paham apa yang sedang Mbak Najwa rasakan saat ini. Sebelum Mbak Najwa bercerita lebih jauh lagi, di sini Ibu ingin menyampaikan ada kesepakatan waktu untuk konseling hari ini ya, Mbak. Dan konseling hari ini bersifat rahasia. Iya, Bu. Setelah ini Mbak Najwa ada kegiatan lain. Sekitar 30 menit lagi saya ada kelas, Bu. Jadi kita gunakan waktu 30 menit ini untuk konseling hari ini ya, Mbak. Iya, Bu. Silahkan Mbak Najwa bisa mulai bercerita apa yang membuat perasaan Mbak Najwa menjadi gak karuan. Jadi gini, Bu. Belakangan ini di kelas saya merasa dikucilkan. Teman dekat saya tiba-tiba menjauh dan seperti memusuhi saya. Jadi Mbak Najwa merasa belakangan ini dikucilkan di kelas dan teman dekat Mbak Najwa tiba-tiba menjauh seperti memusuhi, gitu ya, Mbak? Iya, betul sekali, Bu. Rasanya sakit banget diposisikan seperti itu. Saya juga bingung, Bu, salah saya apa. Saya juga merasa sedih sekaligus kesal karena persahabatan kami yang sudah berjalan 2 tahun rasanya hancur begitu saja tanpa alasan. Sepertinya Mbak Najwa merasa sedih, kecewa, dan juga bingung yang dialami saat ini karena perlakuan dari teman Mbak Najwa itu tadi ya. Iya, Bu, sampai saya nggak bisa fokus belajar di kelas karena merasa sendirian terus. Tadi Mbak Najwa bilang teman dekatnya tiba-tiba mulai menjauhi. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi sejak kapan teman Mbak Najwa itu sikapnya berubah seperti itu? Kalau diingat-ingat ya, Bu, sepertinya itu sejak tugas kelompok sosiologi minggu lalu. Waktu itu saya terpilih jadi ketua kelompok. Terus saya menegur dia karena tidak mengerjakan bagian tugasnya sama sekali. Saya menegurnya agak keras di depan anggota kelompok lain. Oh, jadi konflik ini mulai memanas karena teman Mbak Najwa merasa tersinggung dan dipermalukan karena Mbak Najwa menegurnya di depan teman-teman yang lain waktu kerja kelompok ya? Sepertinya begitu, Bu. Tapi kan maksud saya baik, biar tugas kelompok kami itu cepat selesai dan nilainya bagus. Tapi setelah kejadian itu, dia malah menghasut teman-teman yang lain untuk ikut mendiamkan saya. Ibu paham, Mbak Najwa berada di posisi yang sangat sulit sebagai ketua kelompok. Setelah kejadian itu di tugas kelompok dan Mbak Najwa tahu teman Mbak Najwa mulai menjauh, tindakan apa yang sudah Mbak Najwa lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Jujur, saya belum melakukan apa-apa, Bu. Saya cuma ikutan diam dan pasang muka cuek kalau pas-pasan sama dia di kelas. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi, sikap gengsi saya yang ikut mendiamkan dia malah bikin suasana makin rusak ya, Bu. Masalahnya bikin panjang dan gak selesai-selesai. Mbak Najwa tidak perlu menyalahkan diri sendiri karena setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan atau bereaksi yang kurang tepat saat lagi emosi. Yang penting Mbak Najwa itu
bisa mulai menyadari dan ingin memperbaiki masalah itu. Iya Bu, tapi saya kesal, masa saya harus mengalah terus? Apa saya sebarin aja ya Bu rahasia-rahasia sulitnya ke teman kelas yang lain, biar dia tahu rasa dan gantian dikucilkan sama orang-orang. Ibu mengerti, Mbak Najwa merasa kesal dan ingin membalas dendam, tapi ibu kurang setuju dengan pendapat Mbak Najwa tadi. Jika masalahnya itu Mbak Najwa sebarkan ke teman-teman yang lain, pasti akan masalahnya tambah besar dan panjang dan bisa merusak nama baik Mbak Najwa sendiri. Iya juga sih Bu, saya cuma emosi sesaat tadi. Daripada menggunakan cara yang merugikan seperti itu, saran ibu, coba Mbak Najwa ajak teman Mbak Najwa berbicara berdua saja saat waktu pulang sekolah atau istirahat nanti di tempat yang sepi. Sampaikan permohonan maaf dari Mbak Najwa jika cara menegur minggu lalu itu terlalu menyinggung perasaannya dan Mbak Najwa menegurnya itu kurang tepat. Aduh, saya takut dia bakal menolak atau malah meremehkan saya kalau saya minta maaf duluan Bu. Di satu sisi, Mbak Najwa merasa sendirian karena dikucilkan, tapi di sisi lain, Mbak Najwa menolak untuk meminta maaf sama teman dekatnya Mbak Najwa. Apakah keduanya itu saling mendukung? Enggak sih Bu, saya akui emang gengsi banget buat minta maaf duluan. Padahal kalau dipikir-pikir, cara saya menegur dia di depan orang banyak waktu itu emang agak kelewatan. Ibu melihat sepertinya Mbak Najwa merasa kalau meminta maaf duluan itu Mbak Najwa berada di posisi yang salah atau kalah sepenuhnya. Padahal Mbak Najwa meminta maaf duluan itu bukan sepenuhnya salah dalam menegurnya, melainkan jauh lebih menghargai untuk hubungan persahabatan kalian itu. Oh, jadi meminta maaf duluan itu bukan berarti saya kalah ya Bu, tapi karena saya sayang sama persahabatan kami. Iya, betul Mbak Najwa. Jadi kita ubah cara pandang seperti itu ya. Baik Bu, rasanya beban di dada saya berkurang. Saya jadi nggak merasa tersakiti lagi, tapi merasa punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Nah, gitu ya Mbak. Karena ini waktunya sudah 30 menit sesuai dengan kesepakatan di awal tadi. Jadi kita akhiri sesi konseling ini ya Mbak. Baik Bu. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, Ibu ingin menyimpulkan dari pertemuan konseling ini. Mbak Najwa tadi merasa dikucilkan di kelas karena konflik tugas kelompok sosiologi dan teman dekat Mbak Najwa mulai menjauh. Dan Mbak Najwa merasa sedih, kecewa, dan juga bingung. Namun Mbak Najwa sadar kalau mendiamkan masalah itu tidak akan dapat menyelesaikannya. Dan Mbak Najwa juga sudah berencana untuk mengajak berbicara dan untuk mengajak meminta maaf teman dekat Mbak Najwa atas cara menegurnya minggu lalu itu kurang tepat dan menyinggung perasaannya. Begitu ya Mbak? Iya, betul Bu. Pikiran saya sekarang jadi lebih jernih dan saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan nanti. Alhamdulillah, Ibu senang mendengarnya. Jadi kita cukupkan konseling hari ini ya Mbak. Terima kasih sudah mau berbuka dan berbagi cerita kepada Ibu. Jika suatu saat nanti Mbak Najwa ingin bercerita ke Ibu siap mendengarnya. Baik, terima kasih Bu sudah menyelesaikan masalah saya. Saya pamit ya Bu. Iya, sama-sama Mbak. Mari saya antar. Terima kasih Bu. Iya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.